Saya mau cerita dulu, apa namanya, ya tadi Pak Yakub sudah bilang saya memang buka kelas di Nganjuk, itu memang pesertanya dari Kertosono, Kediri, dan Nganjuk. Jadi sebenarnya kerinduan saya dan pelayanan saya adalah untuk membantu hamba-hamba Tuhan khususnya. Jadi saya bukan apa namanya untuk ke desa-desa itu mau cari panggung, tidak, tapi saya mau mengajar. Karena memang saya sekolah supaya saya apa yang saya dapatkan dari tempat saya sekolah saya akan ajarkan kembali. Yang jelas apa yang saya ajarkan tidak sesat. Dan salah satu murid yang ikut adalah Bu Siska. Dan puji nama Tuhan, hari ini saya boleh ada di tempat ini. Saya punya sebuah cerita tentang seorang yang sedikit tua, umurnya mungkin 50. Jadi umurnya 50-an lah. Jadi dia pergi ke suatu supermarket, tiba-tiba manajer toko itu sama kasir sama semua pekerja itu nangkap ibu ini. Ternyata dia beli jeruk 7 nggak dibayar. Jadi dia dibilang mencuri. Nah, tapi waktu pas ditangkap, dia ngomong seperti ini, saya tidak mencuri gitu. Jadi dia rame sampai manajer sendiri, kasir sendiri, dan yang kerja di di supermarket itu sampai dibuat kewalahan sama si ibu ini. Jadi ibu ini cerewet. Terus ada satu dari yang kerja di sana bilang gini, wah ibu ini cerewet, pasti suaminya di rumah tuh nggak tahan sama dia. Dia yang mencuri, terus kita yang dimarah-marahin. Terus dia dibawa ke kantor polisi. Untuk dibawa ke kantor polisi, akhirnya dikatakan bahwa ibu harus disidang karena mencuri 7 jeruk. Waktu disidang, hakimnya nanya seperti ini, kenapa Anda mencuri? Kan Anda mampu. Ya, dia jawab seperti ini, saya bukannya mencuri. Waktu saya ke supermarket, saya lupa bawa dompet. Jadi saya bawa pulang dulu, saya pasti balik saya bawa uangnya. Tapi memang ibu ini jujur, dia tidak pernah mencuri dan memang dia lupa bawa dompet. Hanya saja namanya di supermarket, Anda bawa barang keluar dikatakan mencuri. Mana ada ceritanya di supermarket, saya ambil garam dulu ya, nanti saya balik bayar. Nggak mungkin, pasti dianggap pencuri. Kemudian si hakim ini bilang begini, berapa jeruk yang Anda curi? Loh, saya nggak curi. Loh, berapa jeruk yang Anda curi? Emang penting saya sebut jumlahnya? Penting, kata hakimnya. 7. Oh ya sudah, kalau gitu Anda akan dihukum 7 hari penjara karena mencuri 7 jeruk. Kemudian orang kan senang melihat bahwa biar ibu itu kapok, nggak mencuri gitu. Tapi dia punya suami mungkin usia 60 ya, agak tua. Dia angkat tangan pelan-pelan, angkat tangan. Dia bilang, boleh saya ngomong Pak Hakim? Ini siapa? Saya suaminya. Nah, orang berpikir pasti mau bela istrinya lah, ini kasihan bapaknya sudah tua. Jadi suaminya angkat tangan, dia bilang, minggu lalu istri saya juga curi 10 jeruk. 2 minggu sebelumnya ada sekitar 9 jeruk. 3 minggu sebelumnya ada 5 jeruk. Jadi tolong ditambahkan aja Pak Hakim. Jadi 7 tambah 10 tambah 9. Jadi maksud si bapak, yang lama di penjara istri saya, nggak sanggup suaminya. Jadi si Pak Hakim bilang, sudah dihakimi tidak yang berapa? Belum. Nah, akhirnya si suami motivasinya sebenarnya bukan mau membantu si istri. Dia ingin suaminya lebih lama di penjara. Anda tahu kenapa? Kenapa dia mau istrinya di penjara lebih lama? Cerewet. Siapa yang jawab tadi? Nah, ingat ya Bu Siska, jangan cerewet-cerewet. Nanti Pak Yakob bilang ke hakim, Bu Siska curi jeruk ya. Ya. Nah, saya mau berbagi hari ini karena ini sering sekali ditanya. Yang nanya ini sebenarnya beberapa orang yang biasanya kan orang khotbah kebaikan Tuhan dan segala macam. Tapi ada yang bertanya tentang iblis. Iblis itu kapan lalu kan saya pernah mengkhotbahkan di satu tempat karena pertanyaannya kenapa Tuhan tidak langsung menghentikan iblis atau menyingkirkan iblis. Dan pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Mengapa iblis itu pinter? Kenapa iblis itu punya kemampuan untuk menguasai banyak orang? Berarti iblis ini banyak. Jadi saya beritahu satu hal. Jadi hari ini saya akan berbagi tentang iblis dan strateginya. Nah, iblis ini waktu jatuh ya dibuang dari surga itu berapa jumlahnya?
Sepertiga. Sepertiga dibuang. Nah, sepertiga itu tidak pernah bertambah. Ada yang berpikir berarti kan setan ini tambah banyak, soalnya mereka, oh tidak. Jumlah malaikat yang jatuh sepertiga tetap sepertiga di bumi. Nah, jumlah sepertiga ini kita baca dulu ya dalam Wahyu 12 ayat 4. Wahyu 12 ayat 4 dan 9. Yang keempat dulu. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi tadi dikatakan menyeret sepertiga. Sepertiga dan kerjanya apa? Menyesatkan seluruh dunia. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana malaikat yang sepertiga ini yang tidak bertambah jumlahnya, mengapa mereka bisa menyesatkan seluruh dunia. Jadi kita harus tahu bahwa setan ini punya sistem. Kalau gereja sistemnya gimana Pak? Penginjilan ya Pak ya. Penginjilan. Mesti kalau nggak ada penginjilan tidak ada pertambahan jemaat. Nah, iblis itu punya sistem. Iblis ini punya sistem. Sistem yang pertama yang dilakukan oleh iblis adalah iblis itu memprogram generasi pertama. Jadi gini, jadi generasi pertama bermula dari Adam ya, bermula dari Adam, kemudian dosa itu turun ke anaknya namanya Kain. Kemudian turun temurun. Nah hari ini ketika kita bicara hari ini, siapa yang diprogram oleh iblis? Orang tua, guru, pendidik, siapapun yang menjadi contoh dan teladan menurut dunia, itu yang akan diprogram oleh iblis. Karena dari generasi pertama ini, mereka yang membuat yang namanya nanti seperti multi level, memperluas kakinya. Jadi iblis itu tidak bertambah. Yang bertambah manusia yang bersifat, yang manusia yang bersifat kayak iblis. Jadi jumlahnya tidak bertambah, hanya sepertiga. Sistem yang pertama ini yang harus kita berhati-hati. Jadi iblis itu memprogram, setan itu memprogram generasi pertama. Kita buka Mazmur 78 ayat 6. Mazmur 78 ayat 6. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Hari ini, apa yang kita ceritakan kepada orang-orang terdekat kita? Apa yang kita ceritakan kepada anak-anak kita? Makanya Bapak Ibu ya, berhati-hati ketika Anda bercerita. Terkadang ada cerita buruk tidak harus dibagikan kepada anggota keluarga yang rohaninya istilahnya belum dewasa. Seperti ini misalnya, ada percakapan dalam rumah tangga, Bapak Ibu lah. Itu pendeta tadi tuh, aduh aku nggak seneng pendeta itu. Itu obrolan antara orang tua. Si anak dengar, anak ini langsung punya pemikiran buruk tentang si pendeta yang dibicarakan tadi. Meskipun terkadang anak-anak tidak bilang, siapa sih Pak? Jadi saya pernah menghentikan seseorang ketika dia bercerita seperti ini. Ada anaknya yang kelihatannya lagi main HP, ternyata kupingnya itu dengar. Jadi waktu itu si ibu ini bilang gini, iyalah orang waktu itu dia suka menceritakan ini kok terus suaminya gini gitu. Lah itu kan gini. Itu ibunya. Nah anaknya itu main HP sekitar 5 meter. Pas pulang saya salaman sama ibunya, anak itu kelas 5 SD bilang gini, Mak itu kan bapak yang itu tadi ganggu itu. Loh kok dia dengar? Nah ini anak kecil. Jadi terkadang kelihatan mereka ini sedang bermain, tetapi telinganya mendengar. Generasi pertama hati-hati dengan perkataan Anda. Generasi pertama hati-hati bagaimana Anda membentuk generasi berikutnya. Iblis tidak bertambah jumlahnya, tetapi jadikan kita sebagai generasi pertama yang justru menghentikan sistem iblis ini. Karena sistem ini akan terus punya kaki dan bertambah ketika kita sendiri diperdaya oleh iblis. Nah sistem ini yang harus kita tahu bahwa generasi pertama itu akan dilihat dari pertama cara dia bicara.
apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ungkapkan, itu semua di-copy oleh generasi berikutnya. Kalau ini kan ada anak-anak ya, itu selalu tiru kebiasaan yang dilihat di rumah. Kalau ada satu anak, saya tidak tahu memang dia begitu atau akhirnya saya tanya mamanya. Jadi anak itu suka gini. Saya pikir anaknya kenapa, Bu? Itu jadi gini, dia punya bapaknya itu apa namanya? Ada penyakit yang ototnya itu tidak berhenti, memang tidak berhenti. Jadi kalau dia pegang air itu pun goyang gelasnya. Nah, karena dia masih kecil, umurnya masih 3 tahun, dia pikir itu gaya. Jadi diikut sampai mamanya bilang, "Enggak bisa." Saya lupa nama penyakitnya apa, tapi bergerak terus. Jadi kadang kalau dia dia dibelikan gelas yang ada sedotannya, karena kalau tidak tumpah semua. Ya, bukan Parkinson ya, bukan. Tapi memang itu penyakit yang ada seperti kejang otot. Jadi sering jadi badannya begitu. Ditiru sama anaknya. Nah, itu kan karena kebiasaan. Atau seperti saya pernah cerita di satu tempat, ada anak kecil itu TKB. Tiba-tiba ini beberapa tahun yang lalu dia itu ngomong, jadi mereka manggil saya Miss. Tangannya begini. Miss, cara ngomongnya gini loh ya. Anak TK umur 4 tahun. Miss, anaknya kok cuma 1 sih? Gak mau nambah, tak? Loh, anak kecil ngomong gitu loh ke saya. Nambah po, oh kan kasihan. Kalau cuma 1 gak ada temen nih. Ngomongnya gitu. Saya langsung ngomong ke mamanya. Memang kalau anak kecil kita lihat begitu lucu. Anakmu itu loh, suruh saya nambah anak. Tahu dari mana? Mamanya ketawa. Iya, kemarin kita tuh arisan. Kita punya teman, anaknya itu cuma 1. Terus ada yang ngomong, "Gak nambah, tak kasihan tuh nanti." Jadi dia niru. Nah, ini hati-hati generasi pertama. Ketika kita sedang berbicara, apalagi berbicara tentang hal yang akan membentuk karakter anak itu, hati-hati. Kalau itu akan membuat generasi berikutnya rusak, itu tanggung jawab Anda di hadapan Tuhan. Hari ini ketika ada anak begini, anak begitu, terus orang tua bilang, "Saya sudah berdoa loh, tapi anaknya tetap nakal. Saya sudah begini." Saya katakan, bagaimanapun didikan anak itu sejak kecil, itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kalau di luar dia sudah dewasa, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita sudah mendidik dengan baik, saya yakin kok, Tuhan akan ikut serta dalam kehidupannya. Tetapi kita tetap pada generasi pertama yang tidak memperluas pekerjaan iblis, yang tidak membuat sistem ini menjadi lebar. Nah, ini salah satu strategi iblis tadi. Termasuk juga di dalam gereja. Di dalam gereja itu kan pemimpin. Pemimpin itu generasi pertama dalam sebuah gereja. Apa yang Anda khotbahkan itu sangat penting. Jangan pernah berkhotbah menjelekkan hamba Tuhan lain di atas mimbar. Kalau dia jelek, dia jelek sendiri. Karena tugas Anda ketika Anda punya gereja, didik jemaat Anda bertumbuh takut akan Tuhan, bukan menceritakan hamba Tuhan lain. Misalnya seperti itu loh ya. Atau Anda berdiri di atas mimbar, kemudian Anda menceritakan sakit hati Anda, kemudian yang menyakiti Anda, celaka dan segala macam. Seakan-akan pembelaan Tuhan itu mencelakakan orang lain. Jangan pernah. Jangan pernah. Karena ini akan mendidik jemaat. Jemaat itu ketika menerima sebuah informasi, ada yang dewasa, ada yang tidak dewasa. Anak saya ketika kemarin ya diajar, jadi dia punya tugas, suruh baca puisi aku. Aku adalah apa nak? Ya gitulah pokoknya. Yang ngajarin bapaknya, dia nangis. Karena memang gurunya bilang, harus dibaca dengan cara berpuitis gitu ya. Jadi dia pikir bapaknya bentak dia nangis. Loh bukan gitu, memang sekolah suruh baca puisinya aku. Bapaknya juga aku, dia nangis. Saya dengar, loh kenapa nangis? Bapaknya bilang, loh ini memang caranya. Akhirnya tadi dia direkam, aku. Ya sudahlah, daripada dia nangis. Nah, ada orang yang polos mungkin seperti itu, menerima informasi jadi salah. Dia akan salah menerjemahkan apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu generasi pertama berhati-hati dengan apa yang Anda sampaikan, apa inti yang Anda sampaikan, dan Anda harus lihat apakah dia mengerti atau tidak, apakah dia bisa memahami atau tidak. Jadi kita misalnya sesama orang percaya, ketika kita ajak orang lain berbicara, perhatikan dulu orangnya, kira-kira dia bisa cerna nggak perkataan kita. Karena terkadang perkataan kita itu bisa merusak orang lain tanpa sengaja.
Padahal maksud hati kita bukan itu. Nah, ini cara iblis, sistem iblis yang pertama. Dikatakan tadi bahwa supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi hari ini ketika ada jemaat di tempat ini, Anda punya anak, dia keluar di sana, dia bisa menceritakan apa yang Anda ceritakan. Salah satu seperti ada satu anak, dia itu berapa orang Kristen ya. Jadi sekolah negeri, kalau nggak salah satu sekolah itu cuma 4 Kristen atau berapa, atau satu kelas, saya nggak tahu. Nah, waktu itu dia dibully karena ketika setiap kali pelajaran agama kan mereka harus keluar. Tapi ternyata ada guru agamanya bilang seperti ini, mending jadi ini aja, kamu di dalam sini dikasih nilai besar, dikasih nilai 100 atau apa gitu. Terus dibilangin bahwa daripada kamu sembah Tuhanmu pakai apa celana dalam, bahasa kasarnya itu lupa, saya kemarin pernah tanya itu. Kancut dia ya. Jadi dia itu merasa kayak dibully. Nah, suatu kali dia mendengarkan khotbah dan dia juga ikut dalam pelayanan, meskipun itu gereja kecil, pelayanannya dia hanya di singer. Tapi suatu kali ketika gurunya ngomong seperti itu lagi, dia menjawab dengan sederhana. Dia bilang seperti ini, apa yang saya percaya membuat saya sampai hari ini seperti ini. Jawaban anak SMP apa SMA itu. Apa yang saya percaya membuat saya sampai hari ini seperti ini. Apa yang dia maksud, orang mungkin tidak tahu. Tapi Anda harus tahu bahwa orang, kalau nggak salah mamanya itu janda. Janda dan kerjaannya tukang cuci atau apa. Dia bisa sekolah dan dia bisa istilahnya tidak minta-minta. Jadi dia bisa sekolah hingga hari itu karena kasih karunia Tuhan. Dia mungkin tidak bisa berbicara dengan gamblang ya bahwa penyertaan Tuhan, tapi dengan apa yang saya percaya membuat saya hari ini seperti ini. Dan sudah, setelah itu gurunya itu kicep, istilahnya nggak ngomong lagi. Nah, waktu saya diceritakan hal ini, saya katakan, didikan orang tuanya bagus. Orang tuanya mungkin hanya janda, tukang cuci, tapi dia bisa mendidik anaknya untuk tidak sakit hati ketika imannya itu didiskreditkan orang lain. Dan dia juga tidak merasa dibully ketika dia dianggap kamu jadi Kristen itu kamu adalah kata-kata yang tidak pantas untuk dia. Nah, ini yang pertama ya, sistem yang pertama tadi. Sistem yang kedua, iblis ini, nah ini yang sering kita ini. Iblis ini selalu menyediakan komunikasi yang terbuka. Wah, dia itu mau mendengarkan loh. Iblis itu selalu bilang, lihat Tuhanmu, ngomong-ngomong kamu nggak dijawab. Saya jawab. Jadi dia membuka komunikasi terbuka. Kita lihat ya, komunikasi, jadi yang biasanya kesannya Tuhan itu, kita ini monolog, kita ngomong, Tuhan kok nggak jawab-jawab ya, lama doanya. Ada orang doa, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun nggak jawab-jawab. Coba ngomong sama iblis, wah iblis akan respon dengan baik. Dia akan memberikan komunikasi terbuka. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebelumnya Hawa kan ngobrol sama Tuhan ya. Tuhan bilang jangan dimakan loh ya. Yang lain boleh, pokoknya buah yang situ nggak boleh. Tuhan sudah berkomunikasi. Nah, Hawa ini ketika dia mikir-mikir, dia mau nanya Tuhan kenapa kok katanya nggak boleh. Nah, tapi kenapa dia mengajak? Gini, saya sudah pernah ngomong ke, saya lupa apa itu khotbah atau ngajar waktu itu, saya katakan, jangan pernah respon ketika iblis ngajak Anda berkomunikasi. Mesti dia membawa Anda jauh dari kehendak Allah. Nah, waktu itu saya percaya loh ya, kalau Anda dilarang sesuatu, makan sesuatu, pasti Anda bertanya. Saya pernah dilarang makan, saya lupa buahnya itu apa. Dibilang, Bu, itu jangan dimakan karena bergetah. Oh, bergetah, kecut ya. Emang kenapa? Saya nanya, kenapa? Oh, itu kalau baru dipetik bikin gatal-gatal mulut. Oh, saya nanya. Nah, saya pernah juga beli mangga. Saya itu bapak paling jujur saya rasa. Dia bilang gini, nih jangan ambil sebelah situ, sebelah sini aja. Loh kenapa? Ini kecut dan biasanya busuk. Biasanya orang jualan gak jujur, beli aja dia mau mah. Dia bilang enggak, jangan, ini busuk, kecut.
ini aja, ini baru. Beda soalnya, ngomongnya gitu. Nah, saya bertanya, kenapa Pak? Ya dia jawab, itu kita. Nah, waktu itu rasa penasarannya Hawa ini, dia maunya bertanya, tapi tiba-tiba yang merespon dia pada saat itu iblis. Loh, kan kata Tuhan boleh. Masa? Kan katanya enggak boleh. Ah, masa sih? Jadi dia mengajak komunikasi sampai dia mengarahkan, namanya licik. Dia mengarahkan Anda percaya dengan apa yang dia sampaikan. Dan biasanya apa yang disampaikan iblis itu masuk akal. Apa yang disampaikan Tuhan tidak masuk akal. Makanya dia bilang, orang sakit sembuh, nggak masuk akal. Orang udah kena kanker kok bisa. Iblis pasti bilang, nggak bisa. Nggak begini, nggak begitu. Termasuk ketika ada orang susah hamil. Saya awalnya itu punya anak 3 tahun ya, lama apa 3 tahun setelah pernikahan. Itu banyak sekali saran dari orang. Karena Tuhan tidak jawab doamu. Saran pertama, lepaskan lele di sungai. Nanti pasti bisa hamil lah. Kalau anak saya lahir berkumis kayak lele. Itu saran pertama. Saran kedua, di bawah kasurnya kasih keset warna merah. Apa hubungannya? Loh, merah itu mendatangkan feng shui yang bagus. Apalagi saran? Kapan lalu ada saran lagi. Saya disuruh minum apa gitu, terus ambil apa gitu, saya lupa. Pokoknya sesuatu yang dicampur-campur dari dunia-dunia yang berbeda. Saya bilang lah, terus pokoknya jangan dibawa pas pipis atau maaf loh ya, karena itu nanti hilang khasiatnya. Saya bilang, ini udah jelas tahu ya saya itu pelayan Tuhan, tapi ada ide seperti itu karena pikirnya, loh ini berfungsi. Pokoknya kan nggak usah percaya, tetapi kan bukan kamu yang buat. Ada saja ide-ide. Karena iblis itu selalu membuat sesuatu masuk akal dengan kesaksian yang meyakinkan. Ini dia iblis. Loh, si itu tahu nggak, ke dukun ini ternyata dapat jodoh loh. Dapat jodoh. Tadi di mobil saya sama suami saya ngobrol, dia bilang gini, itu ada satu tempat di Jogja katanya. Pokoknya siapa yang menyelam di situ pasti dia menang kalau ikut politik. Itu yang dipercaya. Itu yang dipercaya. Iblis membuat itu percaya dan dengan kesaksian. Benar, waktu itu dia nyelam di sana menang. Nah, itu tadi yang suami saya bilang. Nah, kalau dua-dua nyalon tuh, dua-dua nyelam. Masa dua-dua menang? Ayo. Iblis mau kasih menang siapa? Nggak mungkin dua-duanya, berantem. Ya toh. Apalagi kalau orang cari jodoh. Nah, misalnya ada 2 wanita jomblo ya. 2 wanita jomblo suka sama si Joko misalnya. Sini nggak ada nama Joko ya? Nggak ada lah ya, nggak ada. Contoh suka sama si Joko. Dua wanita ini nyelam supaya dapat si Joko. Iblis bilang, saya jawab, masa dua-duanya dikasih si Joko? Ya enggak dong. Jadi iblis itu akan memberikan kesaksian yang membuat orang percaya sehingga manusia tidak percaya lagi dengan Tuhan. Ini komunikasi yang ditawarkan oleh iblis. Makanya sekarang banyak orang itu mau punya anak susah, apapun dilakuin. Pokoknya usul orang, usul apa dilakuin. Karena iblis akan memberikan kesaksian-kesaksian yang meyakinkan. Dia membuka komunikasi dan iblis membuat kita seperti Hawa. Dia memperdaya kita. Ini sistemnya yang kedua. Karena iblis itu memang, makanya saya katakan ya, iblis itu sebenarnya lebih hebat dari pengkhotbah. Selain dia bisa berkhotbah, dia tahu ayat firman Allah, dia pintar mengelabui psikis manusia. Sehingga kita tahu, bener juga ya. Bener juga ya. Makanya kalau ada gosip, padahal kita tidak tahu ceritanya, kita langsung bilang, iya yo, makai, ketok. Jadi ada ibu B, selalu ketemu dengan ibu A, biasa-biasa saja. Suatu saat ibu C bilang, tahu nggak ibu B itu begini? Iya ta, makanya selama ini saya makanya, loh sudah berapa bulan kenal dia, Anda kok nggak pernah ngomong kok tiba-tiba makanya? Nah itu karena memang iblis meyakinkan Anda bahwa ibu itu begitu. Jadi ibu ini ceritanya mukanya mencucu terus. Tahu kenapa ibunya mencucu terus? Memang dia ada masalah otot muka, nggak bisa senyum, ngomong aja gini-gini kok. Jadi nggak bisa senyum. Jadi kayak orang kena botox, tahu yang kalau di botox mau senyum aja, kayak susah gitu. Dia ada masalah otot. Ya makanya terus kalau nyapa, nggak pernah senyum.
Nah, itu iblis ketika mau menggosip, iya. Jadi meyakinkan. Itu yang kedua. Di sini saya percaya tidak ada yang menggosip. Ya. Menggosok aja, menggosok baju, ya jangan males-males gosok baju, kasihan bapaknya. Bajunya kok keriput, nggak diurus istrinya. Istrinya bilang, biarin bajunya keriput, soalnya muka saya keriput, nggak dibeliin bedak. Ya lah. Bapak-bapak saya sarankan, belikan istri Anda tepung sekilo murah, 15.000 bisa dipakai setahun. Bedak mahal. Tepuk gitu ya. Beli tepung aja lebih murah. Oke. Yang ketiga, kalau di luar negeri itu saya di Indonesia kan 123 atau apa ya. Jadi kalau Anda punya emergency call di luar negeri itu 911 911. Kalau di Korea dibalik 119. Kalau di Indonesia saya lupa apa. Kayaknya ada di handphone itu. Nah, ini emergency call disediakan juga oleh iblis. Kita hanya punya dua pilihan ketika ada panggilan khusus. Pertama, Anda telepon Tuhan. Kedua, Anda telepon iblis. Nggak ada lain-lainnya. Ketika kita minta tolong, manusia nggak bisa nolong. Hanya dua pilihannya. Anda minta tolong Tuhan atau minta tolong iblis. Nah, ini yang dilakukan oleh iblis. Harusnya emergency call itu hanya disediakan oleh Tuhan. Maka iblis buat KW-nya. Tapi KW-nya itu hampir sama dan dia bisa melakukan lebih. Ketika kita dibuat pilihan seperti ini, dan ini sering sekali ketika kita dihadapkan pada pilihannya. Jadi misalnya kasus pertama dulu itu ada seorang ibu, jadi dia itu anaknya ditabrak sampai ya tadinya normal jadi tidak normal ya. Jadi kayak agak sinyalnya kurang, padahal anaknya pinter. Ditabrak sama sepeda motor, tapi waktu tabrak sepeda motor itu nggak parah, cuma kan ada kebanting kena truk, itu yang membuat parah. Nah, dia ingin menuntut, tetapi yang nabrak sudah minta maaf. Kemudian juga namanya itu memang jalan banyak truk, bahkan yang nabrak juga tidak mampu. Dia mau kasih apa? Yang ya namanya kecelakaan yang tidak terinilah ya. Kemudian ada ide dari iblis. Ide dari iblis ini adalah jangan ampuni, kamu tuntut aja. Supaya tuntut berapa, minta biaya biaya rumah sakit, minta biaya pertanggungjawaban. Terus kemudian dia dikenalkan kepada seorang pengacara. Katanya, oh bisa kita tuntut Bu, nanti akan menghasilkan sekitar 150 juta atau 200 juta. Si ibu ini bilang, oh ya oke. Ayo kita tuntut. Nah si bapak itu bilang, tapi ibu harus bayar saya dulu 30 juta, murah saya pengacara paling murah. Demi bayar itu dia ngutang 30 juta. Padahal yang mau dituntut sudah jelas. Yang punya sepeda motor gak punya duit, yang punya truk juga cuma supir truk. Nah si pengacara punya ide, yang kita tuntut yang punya truk. Ya, singkat cerita dia mendengarkan ide ini tadi. Dia seperti mencari solusi dari orang yang memberikan solusi yang sebenarnya tidak masuk akal. Dia habis hampir 50 juta. Si pengacara bilang memang nggak bisa begini begitu. Terus dia minta uangnya kembali. Loh enggak Bu, saya kan sudah kerja begitu begini. Itu ya ditipu sama iblis. Jadi terkadang ketika meminta solusi, jangan minta solusi dari manusia. Kalau kita tahu manusia tidak bisa membantu. Tapi apapun itu ketika kita meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan manusia, minta pertolongan Tuhan dulu baru manusia. Kita biasanya kebalik. Kita ke manusia dulu baru ke Tuhan. Ini yang sering kebalik. Benar enggak? Kalau di beberapa curhat beberapa jemaat itu, mereka itu buka warung ya misalnya. Aduh Bu, warung saya ini tak tutup loh, kenapa? Mesti kok tiap hari ada yang ngutang. Bon ya namanya? Bon, terus nggak dibayar-bayar. Jadi itu menjadi kebiasaan mereka itu ngebon gitu loh. Nah, tidak kalau orang desa mungkin biasa, tapi kita kalau jadi orang percaya, apakah kita tahu ketika kita kekurangan kemudian kita ngutang dulu? Nggak tanya Tuhan dulu. Berhati-hati, iblis akan membuat Anda masuk dalam perangkap yang sepertinya dia memberi jawaban. Banyak orang ngutang karena dipikir, oh ini mudah, apalagi sekarang
pinjol ya atau segala macam. Oh mudah, di bawah 0,0 berapa persen, 0, haduh Anda telat 1 hari ternyata dinaikkan jadi 5%. Dan itu kemarin ada yang curhat barusan kena. Karena pikirnya cuma telat 1 hari loh lewat jam 12. Saya sendiri tidak mengerti ya sistemnya, tetapi akhirnya ya kena tipu dengan pinjol-pinjol itu tadi. Tahu yang dipinjam berapa? Cuma 5 juta. Tapi karena telat dikenakan 5%, berapa bulan jadi dia harus bayar 7 berapa gitu. Nah ini yang iblis sering sekali kasih kita ide, kita cari solusi dari manusia dulu. Jangan pernah cari solusi dari manusia. Nah ada satu cerita, kita baca dulu ya. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ketika Anda minta tolong sama iblis, dia itu pembohong, pendusta. Ya saya mau cerita ini. Jadi ada jadi pria ini tuh berasal dari desa. Ya, kadang orang berpikir bahwa orang desa itu jelek. Banyak loh orang desa itu yang ganteng, cuma kurang dana. Betul ya? Jadi kurang dana aja, jadi bajunya setelah di kota, dia bisa rapi, dia bisa punya baju yang rapi. Nah, cuma karena dia putih, mungkin ini kayak maling kundang kali ya, karena dia putih, orang pikir dia Chinese. Kemudian pacaranlah dia dengan Chinese juga. Wah, namanya sudah pacaran itu kayaknya malu kalau bilang bapaknya petani. Anak petani kok begini gitu ya. Dia ngakulah bapaknya punya toko di desa. Toko. Oh bapakku nih campuran Cina sama apa gitu. Wah hebat deh. Jadi dia ini berusaha untuk meyakinkan si perempuan kalau dia itu kaya, dia mampu, dan bapaknya si perempuan. Setelah itu sudah mulai ini si perempuan bilang, oke kita mau ke desamu coba. Oh nggak usah, nanti bapak sama ibu saya itu tak bawa ke sini. Anda tahu, saya tidak tahu kalau ini kalau di luar negeri sering terjadi, tapi ini terjadi satu tempat. Dia sewa orang untuk jadi bapak mamanya yang mukanya juga kayak begitu. Cuma waktu itu dia hanya berhasil sewa 1 orang, nggak tahu dia nemu dari mana. Memang putih, matanya sipit. Datang sebagai orang tuanya. Nah, dia ingin menjadi kaya dengan cara ini. Dia berusaha menipu, tapi dia berpikir gini. Nanti kalau menikah dengan ini kan enak. Setelah ketahuan kan ya nggak mungkin disuruh cerai toh gitu. Karena apalagi orang Kristen kan nggak boleh cerai. Cara Tuhan itu unik. Waktu dia sewa orang ini, jadi ngobrol lah sama bapaknya si perempuan. Ngakunya bapaknya ini punya toko dan bapaknya itu S1 SE gitu. Nah namanya mungkin nemu di jalan ya. Namanya sarjana, diajak ngomong pelangap-pelongo. Nah akhirnya si bapak perempuan ini ngomong ke anaknya, itu bapaknya kelainan gitu. Enggak, soalnya bapaknya itu ngomong bisnis. Jadi apa sekarang itu ya valuta asing, orang nggak tahu dapat dari mana. Nah intinya ketahuan ketika dia berbohong. Ini saran sebenarnya didapatkan dari temannya yang berhasil melakukan itu. Jadi dia juga dari desa, dia berhasil. Dan dia menikah. Kemudian setelah itu waktu pas menikah, katanya bapak ibunya tidak bisa datang. Karena ibunya sakit keras, terus ada saja alasannya. Intinya dia berhasil. Dan dia mendengarkan usul dari temannya ini. Iblis itu penipu. Hari ini sistem iblis yang ketiga adalah menipu kita. Dia menipu kita, oleh sebab itu sepertinya jumlahnya iblis bertambah. Saya katakan jumlahnya iblis tidak bertambah. Tapi yang bertambah adalah jumlah manusia yang suka dengan iblis. Oleh sebab itu kita orang Kristen, terkadang orang-orang yang ada di samping kita itu dipakai oleh iblis. Hati-hati. Anda jangan tertipu dengan iblis.
Banyak orang begitu mudah dipakai oleh iblis. Ketika Anda takut akan Tuhan, saya percaya iblis tidak bisa memakai Anda. Iblis tidak akan bisa memanipulasi Anda. Selama kita tahu bahwa emergency call kita yang kita telepon pertama sekali adalah Tuhan. Bapak seperti ini, Tuhan seperti ini. Jadi kalau mau curhat, curhat dulu ke Tuhan, baru sama tetangga ya. Kecuali kalau Anda mau curhat tentang suami Anda, ibu-ibu, jangan sama tetangga. Nanti ibu cerita A, si tetangga cerita A, B, C, D, tambah X. Gitu loh. Terus si ibu yang udah terima X, ketambah lagi cerita. Kemarin itu sore, sampai suami saya panggil saya turun. Saya lagi-lagi sayur, kok teleponan terus? Cerita ini loh, cerita. Si ibu, ada si ibu nih. Si ibu ini didatangi sama seorang ibu-ibu. Nah saya bilang si ibu A. Didatangi sama si ibu B. Ngomel-ngomel gitu. Si ibu itu pulang. Nah, ceritanya ketemulah si ibu A dengan si ibu C. Si ibu C bilang, kamu kemarin ditampar ya? Hah? Sama siapa? Loh katanya kamu ditampar. Kemudian ketemu di pasar sama ibu D. Ibu D bilang, katanya kamu digerebek ya, sedang selingkuh. Hah? Loh, kok jadi begini ceritanya? Saya bilang, ini yang bikin cerita siapa? Jadi mereka ceritanya itu kayak drama-drama. Saya bilang, ini ceritanya kamu didatengin di rumah, perempuannya marah-marah, kok jadi digerebek, itu gimana ceritanya? Ya itulah Bu, gosip itu ya, tambah gak karu-karuan. Nah lucunya ada nama saya dicatut. Loh kok ada nama saya lagi nih? Saya itu tidak pernah kenal kalian, kok nama saya dicatut? Terus catutannya seperti ini. Itu kan anak buahnya Bu Florin. Anak buah dari Hong Kong. Saya kalau ke desa gini ya, ketemu sama satu jemaat, saya salam, saya telepon dia, saya doakan, kemudian saya doakan lagi, tiba-tiba itu jadi anak buah saya. Nah ini saya bilang gosip tadi itu, makanya saya bilang, aduh saya kapok ke tempat ini, nama saya dicatut, ceritanya apa? Ini iblis. Jadi berhati-hati ketika iblis punya sistem. Sistem yang pertama apa tadi? Iblis itu selalu merusak generasi pertama. Dia akan berusaha membuat generasi pertama menipu generasi berikutnya sehingga kaki tangannya bertambah banyak. Iblis tuh enak loh sebenarnya. Tinggal ongkang-ongkang kaki yang dia suruh untuk ngerecokin gereja itu jemaat yang belum bertobat. Berhati-hati Anda para pendeta bahwa terkadang ada yang dipakai iblis jadi perecok. Tapi sudah tumpang tangan saja. Doakan dalam nama Yesus. Memang itu juga yang membuat pendeta akan tetap kuat di hadapan Allah. Kalau tidak pendetanya doanya kurang. Soalnya semua tenang-tenang saja. Jadi iblis akan memakai siapa saja, termasuk dalam keluarga. Dalam keluarga, entah kenapa dalam keluarga ada saja yang jadi biang kerok. Ada saja. Nah ini saya katakan, juga Anda harus lihat bahwa nggak mungkin itu Anda keluarkan dari anggota keluarga. Enggak lah, saya mau jadikan dia mantan adik. Mana ada mantan adik? Kalau sudah kandung itu ya kandung. Oh itu mantan mantan bapak, mantan ibu. Enggak ada, yang ada mantan pacar. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan pacar ada. Tapi nggak ada yang namanya mantan bapak. Jadi itu ya. Yang kedua tadi adalah menyediakan komunikasi terbuka. Iblis suka berkomunikasi. Iblis pintar berkomunikasi, bahkan iblis pintar berkhotbah. Dia akan mengelabui kita, bahkan dia bisa mengutak-atik firman Tuhan, membuat kita tertipu. Yang terakhir adalah iblis membuka komunikasi, ya, yang namanya emergency call. Jadi ketika Anda kepepet, iblis bilang, saya punya jawabannya. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya percaya, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya belajar 3 hal ini. Karena saya katakan ya, ini tidak hanya berlaku bagi jemaat, juga berlaku bagi hamba Tuhan. Saya pernah mengatakan kepada hamba Tuhan, saya bilang, Pak, kita ini ketika kita mau bangun gereja, jangan minta-minta manusia dulu tanya-tanya. Tanya Tuhan dulu. Tuhan, saya butuh mau bangun gereja saya. Karena kita sebagai hamba Tuhan bukan tukang minta-minta. Maaf loh ya, tetangga kita sebelah di jalan lu minta-minta terus. Sampai dibangun. Kita tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan engkau tidak akan meminta-minta. Gereja jangan sampai meminta-minta kayak pengemis. Karena ketika Tuhan memberkati seseorang untuk menjadi pelayannya, Jehovah Jireh. Demikian juga dengan jemaat. Nggak usah minta-minta, nggak usah utang. Berdoa, berlutut di hadapan Allah, Tuhan sediakan.
Dan sudah banyak kesaksian. Ada bapak ini loh, mau bayar uang sekolah anaknya, kemarin ini mau kuliah. Gak punya uang. Sampai ngomong ke saya, Bu, harus bayar 7 juta. Saya bilang, percaya Pak. Jadi anaknya 2 harus bayar berapa? Total pokoknya 12 atau berapa. Saya bilang, percaya Pak. Kalau Bapak ngomong ke saya tidak punya uang sebanyak itu. Tapi saya percaya Tuhan bayar. Hari ini dia bilang ke anaknya, boleh ngomong ke kampus, besok kita bisa cicil tidak uang itu, baik dia dan adiknya. Besok pagi itu loh, orang bisa transfer itu pas, tidak kurang, tidak lebih, lunas. Bapaknya tidak mampu, karena dari awal itu di beasiswa orang. Orang yang membeasiswakan itu meninggal atau berhenti gitu, saya nggak tahu. Terus gak ada yang bayar. Gak ada yang bayar. Nah dengan namanya tidak mampu ya, tidak mampu untuk kuliahkan dengan jumlah uang dan swasta loh ya, 2 anak. Dia mau dapat berapa, beli makan aja susah, terus suruh bayar 2 anak belasan juta. Tapi ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah menutup telinga. Apapun yang Anda doakan hari ini, jemaat di tempat ini ketika Anda berdoa untuk pekerjaan Anda, untuk keluarga Anda, untuk anak-anak Anda, saya percaya Tuhan dengarkan. Jangan pernah bertanya kepada iblis, karena dia akan menyesatkan kita. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Dan hari ini saya percaya ada saya di tempat ini, Bapak Ibu jemaat di tempat ini berdoa untuk gereja ini. Saya percaya gereja GAB ini akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini Anda hanya sewa tempat ini. Mungkin hari ini tempatnya biasa-biasa saja. Karena sebenarnya Tuhan bukan bicara tentang tempat kok, hati Anda. Anda mau juga bergereja di bawah di dinding bambu gitu, tapi ketika hati kita buat Tuhan, saya tahu Tuhan sangat melihat apa ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Gak usah mikir dulu tempat besar dengan AC dan segala macam. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya akan lebih bahagia ketika jemaat itu setia daripada bingung soal bangun sana, bangun sini, tapi jemaatnya tidak setia. Saya katakan di kota besar, bangun sana, bangun sini, tapi jemaatnya kayak kutu loncat, pindah sana. Ketemu bulan Januari, gereja mana? Gereja A. Ketemu bulan April, oh kamu masih di gereja? Oh enggak, udah pindah. Ketemu bulan Juli, udah pindah gereja lagi. Tergantung gerejanya pertama siapa yang kasih sembako, mana yang lampunya gede, mana yang pemusiknya ganteng-ganteng. Nah itu, pindah-pindah terus. Jadi lebih baik tempat kecil, tapi jemaatnya setia dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.